Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar Setianda Pratama dari kelas 12 TKJ. Di sini saya akan melakukan konfigurasi dari router ke switch, yang dimana kita menggunakan dua mikrotik, satu untuk router dan satu untuk switch. Di sini menggunakan teknik jaringan yang kita setting, yaitu menggunakan VLAN, yang dimana kita menggunakan dua VLAN. Yang pertama VLAN 1, yang kedua VLAN 2. Oke, untuk mikrotik pertama akan kita setting sebagai router, yang dimana ini nanti cara pengabelannya. Untuk ETH1 kita isi internet, dan untuk ETH2 kita isi kabelan yang terhubung pada PC. Habis itu lalu kita setting. Oke, next video kita akan setting. Jadi di sini pertama-tama kita refresh dulu aplikasi Winbox atau software Winbox ini untuk mendapatkan jaringan yang kita tancapkan, lalu kita konekkan. Setelah itu kita pertama kali yaitu menuju ke IP, lalu di HCP client kita tekan tanda plus, lalu interface-nya kita arahkan ke ETH1 sebagai jaringan internet, lalu apply dan OK. Setelah itu kita menuju IP firewall, lalu kita tekan tanda plus, lalu kita menuju general, kita out interface-nya, kita tekan ETH1 sebagai jaringan internet, lalu kita menuju action, kita ubah menjadi masquerade, lalu apply dan OK. Setelah itu kita menuju interface dan kita tekan tanda plus, kita pilih VLAN. Setelah itu kita membuat VLAN ID. Jadi di sini kita menggunakan kelipatan 10, 20 dan seterusnya. Di situ kita pilih interface-nya ETH2. Karena di sini kita LAN-nya sebagai ETH2 ya. Dan apply lalu OK. Kita buat lagi buat VLAN yang kedua. Tanda plus lalu tekan VLAN. Habis itu kita buat VLAN ID-nya 20, tadi 10, dan out interface-nya ETH2. Lalu apply dan OK. Jadi di sini kita ETH2 ada dua VLAN ya, biar kita bisa masukkan dua IP sekaligus. Lalu kita tekan tanda VLAN untuk kita aktifkan untuk pengkonfigurasian WiFi atau hotspot. Kita masukkan SSID WiFi-nya. SSID itu adalah nama yang dimana tertera pada WiFi kalian nanti di HP kalian. Kita menggunakan latihan apa ya guys enaknya? Latihan hotspot aja ya. Oke. Lalu kita tekan apply dan OK. Sorry belum, kita ulang lagi nanti. Pencet guys. Nah ini modenya kita ubah menjadi AP bridge. AP bridge adalah sebagai jembatan. Play lalu OK. Lalu kita menuju IP, lalu address. Kita isikan IP pada VLAN 1. Di sini kita menggunakan kelas C ya. Prefixnya 24. Jangan lupa ditulis prefixnya. Setelah itu kita interface-nya arahkan ke VLAN 1. Lalu tekan apply dan OK. Kita buat lagi ya guys. Buat VLAN yang kedua. Kita tambahkan, habis itu kita masukkan IP. Di sini juga kita masih menggunakan kelas C dengan prefix 26. Jangan lupa ditulis prefixnya ya guys. Habis itu kita interface-nya sebagai VLAN 2. Lalu apply dan OK. Kita tambahkan lagi untuk IP WiFi-nya ya guys. Jadi kita di sini nanti tertera. Jadi kalau kita nggak bisa login, kita bisa tulis IP kita di dalam Google Chrome.
kita menggunakan kelas A, jangan lupa prefixnya. Lalu kita interface-nya menggunakan WLAN 1. Lalu tekan apply dan OK. Lalu kita menuju ke IP, lalu DHCP server. Yang kita DHCP setup. Di sini kita ubah menjadi VLAN 1. Lalu kita next terus ya guys sampai finish. Lalu kita tekan OK. Habis itu kita bikin lagi DHCP setupnya untuk VLAN 2. Kita ubah menjadi VLAN 2. Jadi nanti kalau kita ganti jaringan bisa ya, soalnya kita di sini ada 2 setup. Lalu kita next lagi sampai finish. Lalu OK. Setelah itu kita menuju ke IP hotspot. Nah, di sini kita akan men-setting hotspotnya terlebih dahulu, lalu kita akan men-setting jaringannya. Kita menuju server, langsung kita hotspot setup, terus kita pilih WLAN. Lalu kita next sampai finish. Lalu kita tekan OK. Lalu kita menuju ke user profile. Di sini kita menggunakan sebagai profil utamanya. Nah, di sini kita hapus saja satunya, jadi kita bisa digunakan banyak orang ya, gak ada batasan. Dan kita nggak ngisi limit juga. Lalu kita tekan apply dan OK. Kalau kita menuju ke user untuk membuat user dan passwordnya yang akan kita login di wifi kita. Di sini kita masukkan namanya untuk user sebagai user. Dan kita masukkan passwordnya. Sini kita menggunakan password 123. Kita approve dulu, ganti ke approve. Lalu kita apply dan OK. Itu tadi approve yang telah kita setting dari server profil, user profil maaf. Setelah selesai semua, kita akan menuju kepada mikrotik kedua. Lalu kita ubah kabel jaringannya. Untuk kabel yang tadinya kita tancapkan ke PC, kita pindahkan ke mikrotik yang kedua, tapi kita tancapkan ke ETH 1. Dan kita akan men-setting menggunakan mikrotik kedua lagi. Lalu kita tancapkan untuk sementara ke ETH 4 dan ke PC. Lalu kita masuk. Nah, ini settingan kedua ya guys pada mikrotik atau sebagai switch yang kedua, mikrotik kedua. Di sini kita menuju bridge. Kalau kita ke bridge, kita tekan tanda plus. Di sini kita tidak mengubah apa-apa, langsung di apply dan di OK aja ya. Kita menuju ke port. Sini kita tekan tanda plus. Habis itu kita apply dan OK. Jangan lupa itu headernya header 1. Yang pertama kali header 1, apply dan OK. Header 1 sebagai server. Lalu kita tekan tanda plus lagi. Kita ganti header 1 menjadi header 2. Lalu kita tekan apply dan OK. Lalu kita tambahkan lagi untuk VLAN yang kedua. Kita masukkan header 3. Lalu kita tekan apply dan OK. Yang header 2 tadi untuk VLAN 1. Terus yang header 1 untuk server. Oke, setelah kita ke bridge selesai, kita menuju switch. Kita menuju ke VLAN, kita tambahkan yaitu switch, dan itu kita masukkan VLAN 1 tadi, ID-nya berapa,
10. Kita masukkan 10, lalu kita port ini dari server menuju ke ETH2. ETH2 adalah VLAN 1. Kita tambahkan lagi untuk VLAN 2-nya. Kita masukkan VLAN ID yang VLAN 2-nya tadi 20. Lalu kita port server menuju ke ETH3 atau Ether 3. Lalu kita tekan apply dan OK. Setelah itu kita menuju ke port. Dan kita ubah ETH1. Nah, VLAN modenya kita ubah menjadi secure, bukan insecure. Dan VLAN headernya kita ubah menjadi add if missing. Lalu apply dan OK. Kita ubah yang ETH2 atau Ether 2. Habis itu kita ubah menjadi secure. Lalu kita yang kedua menjadi always strip. Dan ini kita sisihkan VLAN ID-nya yang VLAN pertama yaitu 10. Lalu apply dan OK. Kita menuju ETH3, kita ubah menjadi secure. Yang kita ubah menjadi always strip. Lalu kita masukkan VLAN ID VLAN kedua yaitu 20. Lalu apply dan OK. Setelah itu kita bisa disable enable internet kita ya. Setelah itu kita disable dan enable internet kita ya, agar lebih cepat untuk menghubungkan ke internet. Oh ya, habis ini kita cek di aplikasi atau software Winbox kita apakah sudah muncul IP address-nya yang tadinya masih 0000. Nah, sudah muncul IP-nya ya teman-teman. Oke, internet sudah muncul dan jaringan sudah bisa digunakan, wifi juga bisa digunakan. Karena kita kalau tidak ada jaringan, wifi pun tidak bisa digunakan.